Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya rekan-rekan saya mahasiswa Universitas Pasir Pangarayan jurusan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Semoga kita selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dijauhkan dari penyakit apalagi COVID-19 ini. Sebelumnya saya akan mempresentasikan topik pembahasan psikologi olahraga, yang mana psikologi olahraga dan perkembangannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sawaludin Nasibuan, asal Desa Teran Aliaga Ujung Batu 1, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas. Ya, kita langsung saja ke topik pembahasan. Yang mana topik pembahasannya di sini ada 3. Yang pertama, apa itu psikologi olahraga? Yang kedua, bidang kajian psikologi olahraga itu apa aja? Sedangkan yang ketiga, sejarah dan perkembangan psikologi olahraga di Indonesia maupun di dunia. Ya, kita langsung masuk saja ke apa itu psikologi olahraga. Sebelum kita mengetahui apa itu psikologi olahraga, pertama kita ketahui dulu psikologi itu apa. Perilaku, pikiran dan mental seseorang. Ya, psikologi itu adalah perilaku dan pikiran dan mental seseorang. Sedangkan olahraga adalah kegiatan fisik, kegiatan kita. Tentunya para mahasiswa, tentunya kita olahraga tiap harinya ya. Usahakan biar jauh dari penyakit, apalagi COVID. Oke, itu dia psikologi olahraga adalah perilaku atau pikiran dan mental seorang atlet dalam berolahraga. Kurang lebihnya saya sudah sediakan dokumen untuk pembahasannya, bisa dibuka di sini. Di situ sudah saya jelaskan secara rinci. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan diajukan pertanyaannya. Oke, kita lanjut ke topik pembahasan yang kedua. Apa itu topik pembahasan yang kedua? Adalah bidang kajian psikologi olahraga. Apa aja sih bidang kajian psikologi olahraga itu? Yang pertama adalah psikologi perkembangan. Sedangkan yang kedua adalah psikologi belajar. Yang ketiga ada psikologi kepribadian. Dan yang terakhir ada psikologi sosial. Ayo kita lihat apa itu psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah perkembangan bakat, bentuk tubuh, dan keturunan. Yang ketiga ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan atau pencapaian seorang atlet. Jadi kita seorang olahraga harus mengerti psikologi atau keadaan perkembangan badan, tubuh, dan keturunan kita untuk mencetak atau menciptakan atlet-atlet yang berprestasi. Kan nggak mungkin tuh atlet basket tingginya cuma 1 meter 60, pasti kalah dengan atlet basket yang memiliki tinggi 1 meter 90. Keuntungannya pasti jauh gitu loh, jauh banget. Itu salah satunya. Contohnya yang selanjutnya, contohnya ada keturunan ya. Keturunan itu untuk pemain basket, keturunan Amerika itu rata-rata menguasai permainan basket dibandingkan keturunan Indonesia, ya nggak? Itu dia faktor keturunannya. Sementara untuk bakat, bakat ini tidak semua orang punya. Contohnya Lionel Messi, badan dia kecil sampai didiagnosa dia nggak bisa tumbuh besar. Tapi karena dia punya bakat dan bakatnya itu luar biasa, lihat sekarang jadi atlet nomor 1 di dunia, saingan sama Ronaldo, ya nggak? Oke, kita lanjut ke psikologi belajar. Yang dimaksud dengan psikologi belajar ini adalah kita seorang atlet menerapkan latihan sesuai dengan porsi kita. Apa itu porsi kita?
Ya nggak mungkin kan, saya seorang kiper disuruh belajar nendang tendangan bebas. Nah itulah maksudnya. Saya seorang kiper ya belajar bagaimana cara nangkap bola. Atau saya seorang pencetak gol, nggak mungkin saya belajar cara menangkap bola. Tentu saya belajar cara menendang bola ke gawang. Nah, jadi beda-beda. Nah, contoh lebih banyaknya lagi di voli. Di voli ada pemukul atau spiker, ada libero, ada setter atau tosser. Kan nggak mungkin seorang libero belajarnya diajari mukul. Ya nggak masuk akal. Sedangkan seorang tosser diajari untuk jadi libero, hancur permainan. Jadi porsikan pada posisi kita. Itu maksudnya psikologi belajar. Jadi kita belajar sesuai dengan sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita seorang toser ya belajar jadi toser, jangan belajar jadi tukang pukul atau tukang nyemes. Dan tukang pukul bukan mukul orang ya, tapi tukang mukul bola, bukan mukul orang. Lanjut, kita ke psikologi kepribadian. Apa itu psikologi kepribadian? Psikologi kepribadian memiliki 3 aspek. Yang pertama ada motivasi. Nah, kepribadian kita ini motivasi kita untuk menjadi seorang atlet itu apa? Misalnya kita memiliki motivasi supaya terkenal atau supaya memperbaiki ekonomi keluarga dan lain sebagainya. Jadi kalau kita nggak punya motivasi dalam berolahraga, kita tidak akan memiliki pencapaian yang bagus. Ya paling kita cuma sekedar olahraga gitu aja. Kalau kita tidak memiliki motivasi. Contohnya saya menjadi pemain sepak bola misalnya. Saya memotivasi, saya mau menjadi terkenal. Itu salah satu motivasi. Atau dorongan dari keluarga. Pokoknya motivasi itu penting dalam olahraga untuk mencapai keberhasilan. Sedangkan yang kedua adalah emosi. Dalam berolahraga, kita harus mampu mengatur emosi kita. Jangan pula saat kita berolahraga, kita emosinya berlebihan. Misalnya main bola, dijegal sedikit, emosi, pukul lawannya, kartu merah, yang rugi siapa? Kita. Jadi kita dalam berolahraga, kita harus mampu mengendalikan emosi kita. Itu kepribadian kita. Yang ketiga ada kognisi. Kognisi ini jarang digunakan dalam olahraga. Kognisi ini pengertiannya itu adalah persiapan seorang atlet ataupun pelatihnya, pokoknya yang berkaitan lah. Misalnya persiapan saya saat mau bertanding. Misalnya mau bertanding sepak bola lah. Dari tadi saya contohkan sepak bola terus karena saya hobinya sepak bola. Nah, misalnya saya mau bertanding sepak bola, persiapan kita sebelum main itu apa? Misalnya persiapan kita melihat kemampuan lawan. Lawan mampu bertahan dengan baik, misalnya begitu. Atau lawan memiliki penyerang atau sayap kanan yang kuat. Kita persiapkan untuk melawan lawan kita ini bagaimana? Kita harus persiapkan back kiri kita lebih kuat lagi atau dipasang yang bagus. Jadi kognisi ini adalah persiapan kita intinya. Persiapan kita saat ingin bertanding atau berolahraga. Sedangkan itulah dia psikologi kepribadian memiliki 3 aspek. Yang pertama ada motivasi, kedua ada emosi dan kognisi. Ya, yang terakhir bidang kajian psikologi olahraga ini memiliki psikologi sosial. Psikologi sosial ini adalah hubungan lingkungan yang mempengaruhi hasil seorang atlet. Misalnya hubungan sosial, seorang atlet memiliki hubungan sosial dengan rekan-rekannya yang kerjanya begadang. Sementara seorang atlet tidak boleh begadang kan. Berpengaruh tidak terhadap hasil atau prestasi dia kelak menjadi seorang atlet? Tentu berpengaruh. Atau itu yang buruknya. Yang baiknya ada dia hubungan sosial antar pemain. Hubungan sosial antar pemain ini bisa menjadi bahan motivasi, untuk bersaing atau untuk bekerja sama. Jadi hubungan sosial psikologi sosial ini adalah hubungan sosial seorang atlet. Itulah dia bidang kajian psikologi olahraga, yang mana ada psikologi perkembangan, ada psikologi belajar, ada psikologi kepribadian, ada psikologi sosial. Kurang dan lebihnya itulah bidang kajian psikologi olahraga.
Bisa dibaca ulang nanti di makalah yang saya berikan kepada rekan-rekan. Selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan yang terakhir, sejarah dan perkembangan olahraga. Sejarah dan perkembangan psikologi olahraga. Sejarah dan perkembangan psikologi olahraga ini pertama kali ditemukan pada tahun 1898 di Amerika, yang mana Norman Triplett melakukan penelitian atau melakukan pengamatan, atau ya pengamatan lah ya dibilang ya, atau dia pengen tahu gitu loh, kenapa sih seorang pembalap lebih kencang saat bertanding rame-rame gitu kan, bergu, daripada saat dia sendiri. Kenapa dia lebih kencang bertanding dibandingkan saat dia bersepeda dengan sendiri. Jadi dia penasaran, dia lakukan pengamatan. Oh, berarti ada faktor-faktor psikologinya itu. Itu dia. Selanjutnya dia melakukan lagi penelitian terhadap anak-anak yang memancing. Sama. Kalau dia memancing sendirian kenapa begini? Kenapa lemas? Kalau mancing rame-rame kok semangatnya lebih ngeri gitu, lebih membara. Oh, ini berarti berhubungan dengan psikologi olahraga, yang mana tadi kalau dia motif yang apa tadi, yang bersepeda tadi itu berhubungan dengan psikologi olahraga bagian mana tadi, coba ayo, bagian yang ada motivasinya, motivasi ya kan, kaitannya ada kan. Nah, sedangkan untuk yang memancing sama kaitannya dengan motivasinya apa, biar keren dilihat kawannya kan gitu. Oke, itu sejarah perkembangannya yang di dunia. Sementara di Indonesia pertama kali dibentuk pada tanggal 3 Maret 1999. Sementara pertama kali disahkan atau diresmikan pada tanggal 24 Juli 1999 oleh Monty P. Satyadharma. Setelah itu, tahun 2007 bulan Agustus, workshop tentang pembahasan psikologi olahraga dilaksanakan. Banyak di situ kaitannya tentang, bukan psikologi olahraga aja pada tahun itu yang dibahas, ada psikologi yang lain-lainnya, salah satunya psikologi olahraga. Cukup sekian mungkin yang bisa saya presentasikan tentang psikologi olahraga. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan, saya akan jawab dengan semampu saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada rekan-rekan yang sudah mendengarkan, kepada Bapak dosen yang sudah membimbing. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.